Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin melakukan presentasi mengenai linear programming dengan metode grafik dan metode simplex yang diampu oleh Nina Hairiah STP MSI dengan kelompok kami yang beranggotakan Apriyanti dengan NIM 1902301006, Khalifah dengan NIM 1902301022, Rina Ulfah dengan NIM 1902301046, dan Santi Fatmawati dengan NIM 1902301050. Baik, langsung saja ke presentasinya. Baik, untuk contoh soal dan penyelesaian dengan metode grafik. Yang contoh soal pertama, ada perusahaan agroindustri Agrinut Jaya memproduksi dua macam produk, yaitu susu fermentasi dan keju. Beberapa persoalan yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, untuk memproduksi susu fermentasi diperlukan 20 menit mesin 1, 10 menit mesin 2, 40 menit packing, dan 20 menit proses finishing. Sedangkan untuk produksi keju diperlukan 50 menit mesin 1, 30 menit mesin 2, 10 menit packing, dan 20 menit proses finishing. Kapasitas maksimum masing-masing mesin dalam waktunya adalah: yang pertama, mesin 1 adalah 1000 menit, mesin 2 600 menit, proses packing 800 menit, proses finishing 800 menit. Potensi keuntungan yang akan diperoleh adalah 300.000 untuk susu fermentasi dan Rp400.000 untuk keju. Sebagai pimpinan perusahaan, Anda diminta untuk mencari beberapa kombinasi produksi yang paling optimal, dan jumlah keuntungan yang diperoleh adalah dimisalkan produk susu fermentasi sama dengan variabel X dan produksi keju sama dengan variabel Y. Maka fungsi yang didapatkan yaitu untuk mesin 1 sama dengan 20X plus 50Y sama dengan 1000, mesin 2 20X plus 30Y sama dengan 600, proses packing 400X plus 10Y sama dengan 800, proses finishing 20X plus 20Y sama dengan 800. Dan fungsi tujuan sama dengan Z 300.000 dimisalkan X dan 400.000 dimisalkan Y. Nah, dari data tersebut atau fungsi tersebut, maka didapatkan grafik dalam gambar berikut. Nah, pada grafik tersebut terlihat bahwa posisi keuntungan maksimum terdapat pada perpotongan antara fungsi 40X plus 10Y sama dengan 800 dan 20X plus 50Y sama dengan 1000. Maka fungsi tersebut dilakukan dengan metode eliminasi, yaitu yang fungsi pertama dikali 1 dan fungsi kedua dikali 2 karena untuk menghilangkan variabel X-nya. Maka didapatkan fungsi 40X plus 10Y sama dengan 800 dan 40X plus 100Y sama dengan 2000. Kemudian dilakukan pengurangan untuk menghilangkan variabel X sehingga didapat min 90Y sama dengan min 1200. Kemudian min 1200 dibagi min 90 sama dengan 13,33 dan dibulatkan menjadi 13 unit. Nah, dari metode eliminasi tersebut untuk mendapatkan nilai X maka dilanjutkan dengan metode substitusi, yaitu diambil persamaan yang pertama 40X plus 10Y sama dengan 800. Maka 40X ditambah 10, Y-nya didapatkan 13 unit, yaitu 10 dikali 13 sama dengan 800. Kemudian 40X sama dengan 800 dikurang 130 didapatkan dari 13 dikali 10 sama dengan 670, dan X didapatkan yaitu 16,75 dan dibulatkan menjadi 17 unit. Nah, dari kombinasi produk yang optimal adalah susu fermentasi 17 unit, keju sebesar 13 unit, dan keuntungan yang didapatkan yaitu 17 dikali Rp300.000 ditambah 17 dikali Rp300.000 dan ditambah 13 dikali Rp400.000. Maka didapatkan untuk susu fermentasi keuntungannya yaitu Rp5.100.000
ditambah Rp5.200.000 dengan total hasil keuntungan yaitu Rp10.300.000. Maka manajemen pengambilan keputusan yang diambil adalah linear programming. Contoh soal nomor 2, seorang produsen memiliki dua macam bahan, yaitu bahan 1 sebanyak 8 ton dan bahan 2 sebanyak 5 ton. Berkeinginan untuk memproduksi dua macam produk A dan B. Untuk 1 unit produk A membutuhkan 2 unit bahan 1 dan 1 unit bahan 2. Sedangkan untuk 1 unit produk B membutuhkan 3 unit bahan 1 dan 2 unit bahan 2. Harga pasar untuk produk A sebesar Rp15.000 per unit dan Rp10.000 per unitnya. Berapakah produsen tersebut harus memproduksi produk A dan B untuk memproduksi hasil jualan yang maksimum? Maka penyelesaiannya terlebih dahulu dibuat dalam bentuk tabel. Kemudian maksimumkan harga pasarnya, yaitu Z sama dengan 15.000 X1 ditambah 10.000 X2. Itu merupakan fungsi tujuan. Nah, adapun batasan-batasannya untuk bahan 1 2X1 ditambah 3X2 kurang dari 8. Bahan satunya X1 ditambah 2X2 kurang dari 5, maka X1 X2 lebih dari 0. Kemudian untuk dual prima meminimumkan Y, maka 8Y1 ditambah 5Y2. Kemudian batasan-batasannya untuk bahan 1 2Y1 ditambah Y2 lebih dari 15.000. Kemudian bahan 1 3Y1 ditambah 2Y2 lebih dari 10.000. Maka Y1 dan Y2 lebih dari 0. Untuk metode grafiknya, bahan 1 X1 sama dengan 0, maka 2,0 ditambah 3X2 sama dengan 8. 3X2 sama dengan 8, X2, maka X2 sama dengan 8 bagi 3 sama dengan 2,6. Maka titik koordinatnya merupakan 0,2,6. Maka untuk mencari nilai berikutnya, langkah-langkahnya sama seperti pada bahan 1 yang pertama ya. Diperoleh titik A 0,0, titik C 4,0, titik E 0,2,5, titik D. Penyelesaian 2X1 tambah 3X2 sama dengan 8, X1 tambah 2X2 sama dengan 5. Oke. Lalu 4X1 tambah 6X2 sama dengan 16, 3X1 kurang 6X2 sama dengan 15. Hasilnya X1 sama dengan 1. Substitusikan. X1 sama dengan 1. 4X1 tambah 6X2 sama dengan 16. 4,1 tambah 6X2 sama dengan 16. 4 tambah 6X2 sama dengan 16. 6X2 tambah sama dengan 16 kurang 4 sama dengan 12. X2 sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. Jadi titik D sama dengan 1,2. Substitusikan titik A, E, C, D ke dalam fungsi sukuan Z sama dengan 15.000, X1 sama dengan 10.000 kali 2. Titik A 0,0 Z sama dengan 15.000 kali 0, titik 0 tambah 10.000, titik 0 sama dengan 0. Titik E 0,2,5 Z sama dengan 15.000 tambah 10.000 kali 0 bagi 2,5 sama dengan 25.000. Titik C 4,0 Z sama dengan 15.000 kali 4 tambah 10.000 kali 0 sama dengan 60.000. Titik D 1,2 sama dengan 15.000 kali 1 tambah 10.000 kali 2 sama dengan 35.000. Kesimpulan,
Titik C menghasilkan penjualan maksimum sebesar 60.000. Jadi titik C adalah titik optimal sehingga produk A dibuat hingga 4 buah dan produk B 0 buah. 3. Jihan ingin merencanakan membuat jenis makanan, yaitu jenis makanan A dan jenis makanan B. Dia ingin mengetahui berapa banyak kedua jenis bahan makanan tersebut harus dibeli, karena dia ingin keluarganya mendapat makanan yang bergizi. Dia pernah membaca dalam majalah Nirmala bahwa satu orang kebutuhan minimum perharinya adalah 12 unit protein dan 9 unit karbohidrat. Sedangkan kandungan unsur-unsur itu dalam jenis makanan A dan makanan B dapat dilihat pada tabel berikut. Kandungan protein jenis makanan per unit 1, jenis makanan B 3. Karbohidrat jenis makanan A per unit 2, jenis makanan B per unit 1. Di pasar dia melihat harga kedua jenis makanan tersebut adalah 1 unit, satu harganya 500 dan 1 unit B harganya 300. Penyelesaian. Protein 1, jenis makanan B per unit 3, jumlah minimum 12. Karbohidrat jenis makanan A unit 2, jenis makanan B per unit 1, jumlah 9. Harga jenis makanan A per unit 500, jenis makanan B per unit 300. Variabel keputusan X1 sama dengan banyak jenis makanan A yang dibuat, X2 sama dengan banyaknya jenis makanan B yang dibuat. Fungsi tujuan dibagi Z minimal sama dengan 500 kali 1 tambah 300 kali X2 kendala X1 tambah 3X2 kurang dari 12 protein. 2X1 tambah X2 kurang dari karbohidrat. X1 dan X2 kurang dari 0. Metode grafik X1 tambah X2 sama dengan 12. Jadi X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 12 per 3 sama dengan 4, jadi 0,4. X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 12 dalam kurung 12,0. 2X1 tambah X2 sama dengan 9, jadi 0, X2 kurang 9 jadi 0,9. X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 4, 1 per 2 sama dengan 4 per 2,0. Titik A dibagi X1 kurang 0, X2 sama dengan 9, jadi Z 900 kali 9 sama dengan 2700. Titik B dibagi X1 tambah 3X2 sama dengan 12, jadi X2 sama dengan 2X1 tambah 6X2 sama dengan 24. 2X1 tambah X2 sama dengan 9, X1 2X1 tambah X2 sama dengan 9 dikurang 5X2 sama dengan 15, X2 sama dengan 15 per 5 sama dengan 3. X1 tambah 3 dalam kurung 3 sama dengan 12, X1 sama dengan 12 kurang 9 sama dengan 3. Jadi Z 500 kali 3 tambah 300 kali 3 sama dengan 1500 tambah 900 sama dengan 2400, yaitu minimum. Jadi titik C X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, jadi Z sama dengan 500 kali 12 sama dengan 6000. Contoh soal dan penyelesaian dengan metode simplex. Nomor 1. Selesaikan masalah berikut dengan metode simplex. Maksimumkan 2X1 tambah 3X2 kurang X3 dengan batasan 3X1 tambah 6X2 kurang dari 30. 4X1 tambah 2X2 tambah X3 kurang dari 20. X2 tambah X3 kurang dari 10. X1 lebih besar dari 0. J sama dengan 1, 2, dan 31. Selanjutnya penyelesaian contoh soal grafik simplex nomor 1, yaitu rumuskan masalah dalam bentuk standar dengan menambahkan variabel-variabel slack ke semua persamaan batasan. Catat bahwa ini juga merupakan bentuk tabel dengan S1, S2, dan S3 sebagai baris awal. Tabel pertama adalah sebagai berikut. Selanjutnya iterasi 1. Yang pertama hasil
CJ dikurang ZZ yang positif paling besar adalah 3. Jadi X2 adalah kolom poros atau pivot. Selanjutnya hitung rasio antara kolom kuantitas atau sisi paling kanan dibagi kolom X2, yaitu 30/6 sama dengan 5, 20/2 sama dengan 10, 10/1 sama dengan 10. Karena 5 merupakan rasio minimum ditentukan oleh baris pertama dan X2 adalah kolom poros, maka 6 adalah elemen poros. Jadi dalam tabel kedua berikut, X2 mengganti S1 sebagai variabel dasar. Angka-angka ZZ baru diperoleh dengan mengalihkan kolom CZ dengan masing-masing kolom dan kemudian menjumlahkannya. Manajemen pengambilan keputusan linear programming. Selanjutnya yaitu bisa dilihat pada slide, ini adalah tabel kedua dari penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu iteris 2. CZ kurang ZC positif paling besar adalah 1/2. Jadi X1 adalah kolom poros atau pivot. Selanjutnya hitung rasio antara kolom isi paling kanan dibagi kolom X1, yaitu 5 1/2 sama dengan 10, 10/3 sama dengan 3, dan 1/3. Rasio untuk elemen ketiga tidak dihitung karena negatif. 3 1/3 merupakan rasio minimum sehingga 3 adalah elemen poros. Selanjutnya bagi kolom kedua dengan 3, kemudian kurangi kolom 1 dengan 1/2 kali baris baru dan tambahkan setengah kali baris baru ke kolom ketiga. Jadi dalam tabel ketiga berikut, X1 menggantikan S2 sebagai variabel dasar. Angka-angka ZZ seperti yang dilakukan sebelumnya ditentukan dengan mengalihkan kolom CJ dengan masing-masing kolom dan kemudian menjumlahkannya. Berikut bisa dilihat di slide tabel ketiga dari hasil grafik simplex. Selanjutnya iterasi 3. Yang pertama, tidak ada hasil positif dari CJ dikurang ZJ. Oleh karena itu tabel ketiga adalah tabel optimal. Variabel-variabel dasar sama dengan kolom sisi paling kanan dan variabel bukan dasar sama dengan 0. Nilai fungsi tujuan Z adalah nilai terakhir kolom sisi paling kanan. Jadi X1 sama dengan 10/3, X2 sama dengan 10/3, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 20/3, dan Z sama dengan 50/3. Jihan ingin merencanakan membuat jenis makanan, yaitu jenis makanan A dan jenis makanan B. Dia ingin mengetahui berapa banyak kedua jenis bahan makanan tersebut yang harus dibeli, karena dia ingin keluarganya mendapat makanan yang bergizi. Dia pernah membaca dalam majalah Nirmala bahwa satu orang kebutuhan minuman perharinya adalah 12 unit protein dan 9 unit karbohidrat. Sedangkan kandungan unsur-unsur itu dalam jenis makanan A dan makanan B dapat dilihat pada tabel berikut. Penyelesaian metode formulasi pada fungsi tujuan dan kendala. Fungsi tujuan Z sama dengan 500x1 tambah 300x2 Z kurang 500x1 kurang 300x2 sama dengan 0. X1 tambah 3x2 lebih dari 12. X1 tambah 3x2 tambah x3 sama dengan 12. 2x1 tambah x2 lebih dari 9. 2x1 tambah x2 tambah x4 sama dengan 9. Menyusun persamaan di dalam tabel. Dasar Z, Z1 min 500 X1 min 300 X2 0 X3 0 X4 NK 0 indeks X3 Z0 X1 1 X2 3 X3 1 X4 0 NK 12 indeks 12/1 sama dengan 12. X4 Z0 X1 2
X2 1, X3 0, X4 1, NK 9, indeks 9/2 sama dengan 4,5. Merubah nilai baris kunci dengan nilai baris kunci dibagi dengan angka kunci. 2/2 sama dengan 1, 1/2 sama dengan 1/2, 0/2 sama dengan 0, 1/2, 9/2 sama dengan 4,5. Merubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Baris pertama Z 500, min 300, 0, 0, 0. Min 500, 1, 1/2, 0, 1, 4,5. 0, min 50, 0, 250, 2,250 nilai baru. Baris kedua 1, 3, 1, 0, 12. 1/2, 0, setengah, 4,5. 0, 2,5, 1, min 1/2, 7,5 nilai baru. Dapat dilihat di tabel ini ada var dasar Z, X3, X4, Z, X3, X1. 0/2,5, 2/2,5, 1/2,5, setengah per 2,5, 7,5/2,5. Baris ke-1 0, min 50, 0, 250, 2250, min 50, 0, 1, 2/5, min 1/5, 3. Sama dengan 0, 0, 20, 240, 2400 nilai baru. Baris ketiga 0, 1/2, 0, 1/2, 4,5, 1/2, 0, 1, 2/5, min 1/5, 3. Sama dengan 0, 0, 0, min 2/10, 6/10, 3 nilai baru. Var dasar Z, X1, X2, X3, X4, NK indeks. Kesimpulan, untuk pembelian dengan biaya minimum, maka jenis makanan A dibeli 3 unit dan jenis makanan B dibeli 3 hingga pengeluaran harga Rp2.400.000. Soal yang ketiga yaitu maksimum Z sama dengan 400x1 plus 300x2 fungsi batasan 4x1 plus 6x2 kurang dari 1200, 4x1 plus 2x2 kurang dari 800, x1 kurang dari 250, dan x2 kurang dari 100. Penyelesaian maksimum Z kurang 15.000, x1 kurang 10.000, x2 plus 0s2 plus 0s3. Batasan 2x1 plus 3x2 plus 0s1 plus 1s1 kurang 5x1, x2 s1 s2 lebih besar dari 0. Berikut tabel penyelesaiannya.